Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harapkan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan belajar kelas 4 tentunya. Tema 2, subtema 1, yaitu sumber energi dan pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Nah, anak-anakku, apakah kalian tahu energi itu sangat penting bagi kehidupan kita? Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari bersama. Nah, ayo kita lihat gambar di samping ini. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia, juga kehidupan makhluk di bumi, karena merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Berdasarkan gambar di samping, yuk kita kerjakan sama-sama halaman 2. Nomor 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Berdasarkan gambar tersebut, seluruh anggota keluarga membutuhkan panas matahari. Yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Sebutkan alasanmu. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk mengeringkan pakaian. Alasannya, pakaian akan kering jika dijemur di bawah matahari. Kemudian yang kedua, berguna untuk kesehatan tulang. Contohnya, adik bayi yang sedang terkena sinar matahari, maka adik bayi tulangnya akan lebih kuat. Nah, kemudian yang ketiga, bagi tumbuhan, energi matahari membantu proses pembuatan makanan. Disebut juga fotosintesis. Nah, ketika proses fotosintesis, maka tumbuhan akan menghasilkan oksigen dengan istilah O2 dan akan menyerap CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga, pertanyaannya adalah, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang pemanfaatan matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, Bu Guru akan menjelaskan ya. Tadi sudah disebutkan 3 manfaat di nomor 2. Sekarang Bu Guru akan sebutkan manfaat lainnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, panas matahari bermanfaat untuk menjaga suhu bumi. Jadi, bumi akan selalu hangat. Nah, kemudian yang kedua, panas matahari berperan penting dalam siklus air di bumi. Yang ketiga, panas matahari membantu proses pengeringan seperti petani yang menanam gabah akan mudah dan kering ketika ada panas matahari. Begitu juga ikan asin dan kerupuk. Selanjutnya nomor 4, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Ketika air laut menguap, itu sangat membantu petani garam ketika proses pembuatan garam. Yang kelima, energi matahari dimanfaatkan juga loh untuk menghasilkan listrik. Bisa kita sebut juga dengan PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Yang keenam, panas matahari
juga dapat membunuh kuman-kuman loh. Makanya anak-anakku di rumah ketika pagi hari usahakan membuka pintu jendela ya. Ketika sinar matahari masuk ke dalam rumah kita, maka kuman-kuman yang di dalam rumah akan hilang. Nah, kita sudah menjawab 3 pertanyaan ya berdasarkan gambar pengamatan ini ya. Nah, tugas anak-anak di rumah adalah membuat tulisan dengan menggunakan yang sudah tadi kita diskusikan. Bisa kan minta bantuan orang tua ya jika kesulitan dalam mengerjakan. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng ya kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, pada halaman 5, maka anak-anakku cobalah untuk mengisi manfaat energi matahari sebanyak-banyaknya bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Seperti itu ya, sertakan gambar agar lebih menarik dan kumpulkan tugas kalian pada ibu guru ya. Nah, energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, yuk kita berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, silahkan anak-anakku kelas 4 amati gambar tersebut. Nah, setelah kita mengamati, mari kita diskusikan pertanyaan di bawah ini. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Nah, tentunya petani jagung akan kehabisan stok jagung untuk dijual. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Maka petani jagung harus membudidayakan kembali jagung pada lahan pertanian yang sudah dimiliki. Baik anak-anak, silahkan kalian baca bukunya halaman 7. Ayo membaca. Bisa juga dilihat pada teks berikut ini. Ibu guru beri waktu untuk membaca ya. Nah, berdasarkan teks bacaan yang sudah kita baca, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena sumber daya alam tersebut terus tersedia dan dapat kita olah untuk kita perbanyak jumlahnya. Contohnya adalah air, angin, matahari, hewan, dan tumbuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya yang terbatas. Contohnya adalah minyak bumi, emas, besi, dan berbagai hasil tambang lainnya. Nah, alhamdulillah anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu Guru. Sebelum Ibu Guru tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga apa yang Ibu Guru tadi sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.